Wilayah Galilea atas Israel dikabarkan mengalami kebakaran lagi. Mengingat Hizbullah menghajar habis di sekitar wilayah tersebut dengan 10 kali serangan sekaligus. Mengutip Al-Manar pada 12 Agustus, kabar itu diumumkan Hizbullah dalam pernyataannya pada Minggu 11 Agustus kemarin. Hizbullah telah melancarkan 10 serangan sekaligus ke Israel dalam waktu 24 jam. Bahkan beredar di media sosial foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di wilayah Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan serangkaian drone. Beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon dilaporkan juga hancur karena serangan tersebut. Hizbullah mengatakan ada 4 serangan rudal yang dilancarkan ke arah 4 benteng tentara Israel. Di antaranya fasilitas militer di Al-Makiyah, pos Israel di Al-Ramta, sistem teknis di Bukit Karantina, dan fasilitas militer Zibdin. Selain itu, Hizbullah juga menghancurkan peralatan spionase alias peralatan mata-mata Israel dengan drone bunuh diri di 2 lokasi berbeda antara lain di Ramia dan Misgaf-Am. Selain itu, Hizbullah juga melancarkan serangan di pemukiman-pemukiman Israel di wilayah terkait dengan roket Katyusha. Tentara IDF baru-baru ini dikabarkan telah ditembak mati oleh pejuang perlawanan dengan senapan runduk Goul di wilayah Khan Yunis. Selain itu, unit mortir Brigade Al-Quds juga dilaporkan melakukan serangan ganas dengan menggilas pasukan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 12 Agustus, serangan itu telah dilakukan dalam operasi gabungan pejuang perlawanan baru-baru ini, di mana Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam berhasil menembak mati seorang tentara Israel di lingkungan Al-Zanah di sebelah timur Khan Yunis. Selain itu, juga dengan menggunakan senapan runduk anti-material Goul, pejuang mengakibatkan tentara lainnya terluka parah. Unit mortir Brigade Al-Quds dilaporkan juga melancarkan total 3 serangan mortir di timur laut Khan Yunis. Serangan-serangan itu menargetkan kendaraan lapis baja dan unit infanteri Israel di Al-Zanah dan Abu Hadaf. Selain itu, para pejuang Al-Quds juga dilaporkan telah menembakkan beberapa roket berisi amunisi ke pusat komando dan kendali Israel di timur laut Khan Yunis. Standar ganda Amerika Serikat dan beberapa negara barat disebut menjadi pemicu kejahatan Israel. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa standar ganda tersebut membuat rezim Zionis semakin agresif. Mengutip Al-Mayadin pada 12 Agustus, kabar itu dikatakan Pezeshkian dalam panggilan teleponnya dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel pada Minggu 11 Agustus 2024 kemarin. Awalnya Pezeshkian mengkritik standar ganda yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara barat. Baru kemudian ia melontarkan pernyataan bahwa standar ganda itulah yang membuat rezim Zionis semakin agresif dan mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Menurut Pezeshkian, kebijakan-kebijakan di dalam standar ganda itu justru membuat pembunuhan dan kejahatan keji Israel di jalur Gaza serta di negara-negara regional. Ia pun menegaskan bahwa tindakan Israel itu menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan kawasan dan dunia. Iran dan Israel disebut telah saling melewati dan melanggar batas merah. Hal itu juga disebut menjadi satu di antara pemicu perang besar-besaran meningkat. Mengutip Arab News pada 12 Agustus, kabar itu dilaporkan dalam pernyataan Majid Rafizadeh pada Minggu 11 Agustus 2024 malam waktu setempat. Singkatnya, situasi di wilayah Timur Tengah saat ini adalah berbahaya, mengingat garis merah yang sebelumnya ada antara Iran dan Israel telah dilanggar. Sehingga hal itulah yang disebut meningkatkan kemungkinan terjadinya perang habis-habisan yang tidak terelakkan, tapi juga bergantung pada tindakan dan reaksi dari kedua negara yang bersangkutan. Potensi konflik regional yang lebih luas tampaklah besar. Sementara dunia mengamati, keputusan yang dibuat dalam beberapa hari dan minggu mendatang akan sangat penting. Taruhannya tinggi karena masalah ini tidak hanya melibatkan keamanan regional, tapi juga melibatkan keamanan global.
Pesan misterius, kalian akan dikubur minggu depan, meneror banyak warga Israel. Pesan misterius itu diketahui telah diterima warga Israel sejak Jumat 9 Agustus 2024 lalu. Mengutip Times of Israel pada 12 Agustus, mengenai hal itu polisi Israel memberikan penegasan. Diketahui pesan itu muncul di tengah ancaman serangan balasan oleh Iran dan Hizbullah terhadap Israel. Kini, polisi Israel dan Direktorat Cyber Nasional masih berusaha melacak sumber pesan tersebut. Masalahnya pesan yang dikirimkan ke ponsel itu turut memuat nama lengkap penerima dan kota tempat mereka tinggal. Pesan itu berbunyi, kalian akan dikubur minggu depan. Namun polisi hanya meminta para penerima pesan untuk mengabaikannya dan memblokir nomor pengirim apabila memungkinkan. Polisi Israel itu mengklaim bahwa pesan misterius tersebut adalah pesan palsu untuk memicu kepanikan saat perang. Menurut polisi, tindakan pengiriman pesan seperti itu termasuk tindakan pidana dan pelakunya berpotensi menerima hukuman penjara. Serangan Iran dan Hizbullah menjadi bom waktu bagi Israel. Di satu sisi, Hizbullah mulai mengungkap senjata-senjata baru mereka seperti rudal hingga roket canggih. Mengutip Ma'arif pada 12 Agustus, kabar itu dilaporkan media Israel tersebut di tengah ancaman serangan Hizbullah dan Iran pada Minggu 11 Agustus 2024. Selain menyebut bahwa Israel kini menghadapi bom waktu, Ma'arif juga menyinggung berbagai senjata dahsyat milik Hizbullah. Bahkan Ma'arif menyatakan bahwa serangan apapun bisa saja akan menyeret Israel, Lebanon, dan bagian lain dari kawasan itu ke dalam perang besar-besaran. Dilaporkan pula bahwa Hizbullah sangat merahasiakan senjata-senjata apa saja yang mereka punya. Bahkan para pakar senjata disebut dalam laporan hanya bisa menebak-nebak kekuatannya saja. Bahkan memperkirakan Hizbullah mempunyai 130.000 hingga 150.000 roket dan rudal canggih. Jumlah itu bahkan lebih dari 4 kali lipat rudal milik Hizbullah sebelum perang di jalur Gaza meletus. Selain itu, Hizbullah mengklaim memiliki lebih dari 100.000 pejuang, juga jauh lebih banyak ketimbang pejuang Hamas. Ma'arif menyebut kebanyakan senjata Hizbullah memang rudal tanpa sistem berpemandu, tapi senjata itu tetap bisa membahayakan sistem pertahanan Israel jika ditembakkan secara keroyokan. Amerika Serikat dikabarkan telah mempercepat pengerahan kapal selam berpeluru kendali ke Timur Tengah. Muncul pertanyaan, apakah pengerahan itu menjadi bukti peringatan Amerika Serikat untuk Iran dan Hizbullah? Mengutip The New Arab pada 12 Agustus, kabar itu disampaikan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dalam pernyataannya pada Minggu 18 Agustus kemarin. Menteri Austin menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk mengambil setiap langkah membela Israel. Mengingat meningkatnya ketegangan regional, Amerika Serikat melakukan penguatan postur dan kemampuan kekuatan militer di seluruh Timur Tengah. Sehingga untuk memperkuat komitmen tersebut, Menteri Austin telah mengirim kapal induk USS Abraham Lincoln yang dilengkapi dengan pesawat tempur F-35C, serta menambah kemampuan yang telah disediakan oleh kelompok serang kapal induk USS Theodore Roosevelt. Bahkan juga memerintahkan kapal selam peluru kendali USS Georgia ke wilayah Komando Pusat. Tegas Austin menyatakan bahwa upaya-upayanya itu hanya untuk mencegah agresi oleh Iran, Hizbullah Lebanon, dan kelompok lain yang berpihak pada Iran di seluruh kawasan. Uni Eropa terang-terangan menyerukan pemberian sanksi kepada dua menteri Israel. Dua menteri Israel itu adalah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Mengutip Al Jazeera pada 12 Agustus, kabar itu disampaikan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam akun X pribadinya pada Senin 12 Agustus 2024. Seruan pemberian sanksi itu merujuk pada pernyataan Ben-Gvir yang menyerukan pemotongan bahan bakar dan bantuan kepada warga sipil. Juga pernyataan jahat Smotrich yaitu adalah hasutan untuk melakukan kejahatan perang.
sehingga Bora mendesak pemerintah Israel untuk secara tegas menjauhkan diri dari hasutan untuk melakukan kejahatan perang, serta mengajaknya untuk terlibat dengan itikat baik dalam negosiasi yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir untuk segera melakukan gencatan senjata. Perlu diketahui, sanksi itu diketahui sebagai seruan sanksi lebih lanjut terhadap perilaku para ekstremis Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.